Jatuh hati dengan pilihan Pak Jokowi, Effendi dipecat Megawati. Effendi Simbolon yang sudah 4 kali pemilu selalu terpilih menjadi anggota DPR, harus mengakhiri karir politik di PDIP setelah dianggap melanggar etika karena bertemu Pak Jokowi saat Pilkada Jakarta. Menurut juru bicara Aryo Seno Bagaskoro, alasan utama dipecatnya Ketua DPP PDIP bidang sumber daya dan dana itu, karena menghadiri acara dukungan ke paslon nomor urut 1 Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono di Cempaka Putih pada 18 November yang dihadiri Presiden ke-7 Jokowi hingga elit Partai Gerindra. Bahkan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat memastikan bahwa Effendi sudah tidak menjadi kader PDIP lagi karena melanggar kode etik dan ADART partai. Pada Juli 2023, Effendi Simbolon juga sempat menjadi sorotan PDIP dan dianggap bertentangan dengan sikap partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, saat menghadirkan Prabowo Subianto di acara Rakernas Marga Simbolon. Namun Effendi menyebutkan, bahwa undangan tersebut dilandasi rasa hormat terhadap sosok Prabowo karena hubungan personal yang ia miliki. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro buka suara terkait alasan pemecatan Effendi Simbolon dari kader maupun keanggotaan Partai Banteng. Ia mengatakan, pemecatan Effendi Simbolon bukan hanya karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait persoalan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Skipo Report, tempat kita membahas berbagai isu terkini dengan sudut pandang yang informatif serta objektif. Pada video kali ini, kita akan membahas kabar yang cukup menghebohkan, khususnya di dunia politik Indonesia, yaitu tentang pemecatan Effendi Simbolon sebagai kader PDI Perjuangan. Yaitu Effendi Simbolon adalah seorang politisi senior yang kerap dikenal lantang dalam berbagai isu. Baru-baru ini diberhentikan dari keanggotaan partainya, yaitu PDI Perjuangan. Langkah ini tentu menjadi perhatian publik, karena Effendi adalah salah satu figur yang cukup vokal dan memiliki pengaruh di DPR. Lantas, apa alasan dibalik keputusan ini? Menurut pernyataan resmi dari DPP PDI Perjuangan, pemecatan ini dilakukan karena adanya pelanggaran serius terhadap disiplin serta aturan partai. Meski detailnya tidak diungkap secara jelas, langkah ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan berusaha menjaga konsistensi dan kedisiplinan dalam barisan kadernya. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pemecatan ini murni karena pelanggaran internal atau ada faktor lain yang lebih kompleks. Mengingat Effendi Simbolon kerap mengutarakan pandangan yang berbeda dengan sikap resmi partai, terutama dalam beberapa isu yang strategis. Secara analisis, dalam konteks politik, keputusan seperti ini tentu memiliki implikasi yang sangat besar. Di satu sisi, partai berusaha menjaga soliditas serta menguatkan barisannya. Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa memicu pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana ruang untuk berpendapat dan berdiskusi di dalam partai politik. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah keputusan ini sudah tepat? Ataukah ada hal lain yang perlu kita perhatikan bersama? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar ya. Baiklah, kita akan melanjut pada video berikutnya. Keputusan pemecatan Effendi Simbolon diumumkan setelah serangkaian evaluasi oleh internal partai. Menurut juru bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, langkah ini diambil karena tindakan Effendi dianggap melanggar prinsip serta nilai dasar partai. Salah satu alasan utamanya adalah pertemuan Effendi dengan Bapak Presiden Joko Widodo selama Pilkada 2024, di mana Presiden Jokowi mendukung pasangan calon yang tidak diusung oleh PDI Perjuangan, terutama di wilayah DKI Jakarta. Aryo menjelaskan bahwa tindakan Effendi dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan partai. Dalam konferensi pers, Aryo menyatakan, dalam kasus Pak Effendi Simbolon, partai tegas mengambil sikap. Ini bukan hanya soal komunikasi politik yang salah arah, tetapi juga soal menjaga prinsip dasar partai yang harus dihormati oleh
setiap kader. Lebih jauh, Aryo menyebutkan bahwa tindakan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi serta integritas partai. PDI Perjuangan, katanya, adalah partai yang sangat disiplin dalam menjalankan visi dan misinya, sehingga setiap kader diharapkan tegak lurus mengikuti garis kebijakan partai. Pernyataan ini juga diperkuat oleh juru bicara lain, yakni Ciko Hakim, yang menegaskan bahwa langkah pemecatan tidak dilakukan secara sembarangan. Ciko menyebutkan bahwa keputusan ini melalui proses demokrasi internal partai, di mana berbagai aspek dievaluasi secara menyeluruh sebelum sanksi diberikan. Pemecatan kader bukanlah hal yang mudah, tetapi PDI Perjuangan selalu menegakkan prinsip serta kedisiplinan sebagai prioritas utama. Keputusan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat menjaga konsistensi serta kesolidan dalam menjalankan roda partai. Namun, langkah ini juga menuai pro dan kontra, di mana di satu sisi PDI Perjuangan berhasil menegaskan identitasnya sebagai partai yang disiplin. Di sisi lain, muncul pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana ruang diskusi serta perbedaan pendapat di internal dalam partai. Bagi sebagian pihak, keputusan ini bisa dianggap terlalu tegas, terutama mengingat Effendi Simbolon adalah tokoh yang memiliki kontribusi yang besar dalam partai. Namun, bagi partai, langkah ini mungkin menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan kompromi terhadap pelanggaran prinsip, apapun latar belakang kader tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah keputusan ini mencerminkan sikap yang tepat atau justru terlalu keras? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.